Selamat datang kembali di radio kita. Pada video kali ini, kami akan membacakan sebuah kisah dari seseorang yang dikirimnya melalui email radio kita. Sebelum kita mulai ke ceritanya, silakan subscribe dulu channel kita. Dan ceritanya kita mulai dari sini. Hidup itu kadang memang tak bisa ditebak. Akan ada pergulirannya seiring berjalannya waktu, dan kadang kita sukai, sering juga tidak diminati. Tapi itulah yang namanya hidup, selalu berubah karena perubahan itu sendiri adalah keniscayaan yang pasti terjadi. Aku yang sejak remaja dulu menjalani hidup di tengah-tengah keluarga yang bertata krama tinggi, kini harus hidup di jalanan dengan cara yang hampir-hampir tidak memakai tata kesopanan. Saling sikut, saling injak, kalau nggak gitu nggak bisa makan. Karena bagiku kehidupan seperti itu sangat berat, akhirnya aku memilih untuk bekerja sebagai sales di salah satu produk. Barangnya di-drop ke aku melalui ekspedisi, dan aku menjualnya dengan standar harga yang sudah ditentukan. Ternyata produk itu disukai banyak orang, karena barang itu biasanya digunakan untuk membangun kekuatan permainan bersama pasangan. Suatu ketika, aku kehabisan barang yang selama ini rutin pengirimannya dari agen, dan terpaksa pesanan customerku ku cancel. Namun karena rata-rata mereka suka, ada beberapa yang tetap bersedia menunggu. Ketika barangnya sudah aku terima, aku pun langsung menelpon seluruh customerku lagi. Hanya berselang 2 hari, semua stokku ludes terjual. Melihat minat pembeli yang cukup tinggi, aku pun meminta agen untuk mengirimkan 3 kali lipat jumlah yang biasa dia kirim padaku. Aku berpikir harus nyimpan cadangan bila ada yang masih membutuhkan. Sore hari setelah menerima barang dari ekspedisi, aku menerima telepon dari seorang customer yang sudah berlangganan lama. Dan katanya, ada temannya yang ingin membeli barangku. Aku tentu berterima kasih dengan promosi yang dia lakukan. Namun katanya jangan diantar pakai ojek, tapi diantar langsung olehku karena orangnya mau banyak bertanya tentang barangku. Jadilah malam itu aku mengantar sendiri ke alamat yang diberikannya. Hampir 1 jam aku memacu motorku menuju alamat itu. Dan saat di perjalanan, hujan deras pun turun mengguyur. Aku basah kuyup karena tidak membawa jas hujan. Mau neduh di pinggir jalan pun rasanya sudah tidak memungkinkan. Aku lanjut hingga tiba di alamat. Aku diterima oleh seorang tante di depan pintu rumah tersebut. Melihatku yang basah kuyup, dia pun masuk dan membawakanku handuk untuk membersihkan sisa air hujan yang ada di tubuhku. Di dalam aja, Dek. Sekalian ganti baju ya. Maaf tante, saya tidak bawa baju ganti, kataku. Kalau gitu tante pinjamkan baju kaos tante aja deh, katanya. Dan karena memang terlalu dingin, aku pun menerima tawarannya itu. Aku masuk dan berganti pakaian, kaos longgar dan celana pendek khas wanita. Aku jadi risih sebenarnya, tapi mau gimana lagi. Ini barang yang tante pesan ya, katanya saat aku meletakkan pesanannya itu di atas meja ruang tamu. Aku lihat ketika itu rumahnya sepi, tapi ada suara orang bicara di bagian belakang. Itu teman-teman tante, mereka lagi pada ngumpul, makanya pesan barang ini. Kan katanya untuk permainan gitu ya, tanyanya. Iya tante, silakan dicoba, siapa tahu cocok dan kalau minat lagi, tante tinggal telepon saya. Oh begitu, ya boleh. Tapi ini kan untuk permainan kalau ada lawan kan? Kalau nggak ada lawan gimana dong? Masa iya tante yang menggunakannya untuk permainan itu, sementara lawannya nggak ada? Katanya sambil tertawa. Loh, jadi tante mesan barangnya tapi pemakainya nggak ada. Lucu nih si tante, kataku yang masih kedinginan. Tante sebenarnya pengen banget nyobain permainan menggunakan barang ini. Makanya tante ngajak kawan-kawan tante 2 orang lagi. Itu tuh yang lagi nunggu di belakang, katanya. Gimana kalau kamu aja yang ikut permainan ini?
katanya tiba-tiba. Aku yang sejak tadi sebenarnya memang ingin menawarkan diri ikut permainan itu langsung mendongak. Benaran tante? Seru juga kali ya kehujanan terus ikut permainan bersama tante. Tanpa menunggu lama, aku pun memakai barang itu dan permainan pun dimulai. Tante yang tak perlu kusebutkan namanya itu ternyata memang sudah sangat mahir bermain. Tapi aku mana mau kalah. Dan tiba-tiba, dua temannya yang dari tadi ada di belakang langsung menyerbu minta ikut bermain. Aku yang hampir berhasil mengalahkan si tante, dibuatnya tersentak. Ayo kalau mau ikut, main berempat sepertinya keren juga nih. Dan jadilah saat itu aku bermain dengan 3 orang. Tapi karena aku yakin dengan kemampuanku ditambah lagi dengan bantuan barang yang dibeli tante itu tadi, aku akhirnya berhasil membuat mereka bertiga kalah. Sejak saat itu, selain membeli barangku, si tante juga tetap memintaku untuk ikut permainan itu. Kamu pinter ya, ternyata bisa ngalahin kami bertiga. Jago bener deh pemuda yang satu ini, katanya. Oke kawan-kawan, itu tadi ceritanya. Sebuah kisah yang sebenarnya tidak perlu kita contoh. Untuk pengendalian diri, semua orang harus melakukan segala sesuatu agar tidak mencampuri, tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Kita ambil hikmah dari kisah ini, tapi jangan lupa subscribe dulu channel kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.